Udah kelihatan ya share screen-nya. Ini kalau nanti ada kendala sama suara gue, ini ya, em, tolong diingetin ya. Takutnya agak kurang clear atau gimana, nanti tolong diingetin. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di island kita eh, ini pertemuan yang keberapa ya? Gue lupa. Eh, Kemarin kita udah bahas soal ini ya, soal apa obligasi sedikit dan juga soal saham equity gitu ya. Gimana cara catatnya, terus gimana cara ngitungnya gitu kan kemarin, dan bagaimana cara kita bikin laporannya di financial position gitu ya. Nah, sekarang nah mungkin di di pas awal pertemuan ya, awal pertemuan di paruh satu itu kalian kan mengenal lagi nih, mengenal dulu nih laporan keuangan itu ada apa aja ya. Yang pertama itu kan ada income statement, kemudian ada laporan perubahan modal, terus ada laporan financial position itu kan, statement of financial position. Terus ini ada statement of cash flow gitu, dan kelima ada catatan atas laporan keuangan. Nah, sekarang kita akan belajar soal statement of cash flow ini. Nah, jadi apa sih statement of cash flow ini? Jadi ini kan di sini dibilang ya bahwa laporan uang itu mengalir atau masuk dan keluar gitu ya dalam di perusahaan pada periode tertentu. Nah, secara simpelnya sih, secara simpelnya itu ya di laporan ini kita bisa tahu uang itu dia masuknya dari mana dan keluarnya buat apa gitu. Gitu ya. Tapi nanti ada klasifikasinya di laporan keuangan di laporan cash flow-nya ini gitu. Tapi intinya buat cash flow ini kita bisa tahu nih dari laporan ini eh, case-nya itu dia masuk dari mana, masuk dari siapa, keluar untuk siapa gitu ya, untuk apa gitu. Nah, tadi gue bilang bahwa di statement of cash flow ini dia terbagi, ada bagian-bagiannya ya, ada klasifikasinya. Ini ada tiga klasifikasi gitu ya. Yang pertama itu ada activities, investing activities, dan juga financing activities gitu. Nah, kalau operating activities itu kaitannya dengan aktivitas operasional perusahaannya gitu ya, yang berhubungan dengan produksi dan penjualan barang dan jasa gitu ya. Ya ini ya kaitannya sama operasionalnya kayak eh, apa akun, kalau akunnya kayak akun receivable, misalkan akun payable gitu ya. Kalau yang operating activities ini gitu, nanti nanti juga ada pembahasannya di selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada investing activities atau aktivitas investasi. Nah, kalau misalkan kalian ini ya, kalau kalian apa ya, sekilas gitu ya dengar investasi itu kayak ya udah, si perusahaannya itu invest tapi di misalkan di instrumen keuangan. Tapi yang dimaksud di cash flow ini, di laporan arus kas ini, investasi itu bukan investasi yang di apa di instrumen keuangan, tapi dia lebih ke asetnya, ke aset jangka panjang atau PPE, apa fix aset gitu, ke fix aset. Jadi kayak pembelian pembelian mobil, misalkan pembelian apa gedung. Nah, itu maksudnya ke investing activities gitu. Pokoknya investing activities itu dia kaitannya sama fixed asset itu aja. Takutnya kebalik ya, ketukar sama yang financing activities. Nah, kalau yang financing activities jadi dia itu kaitannya sama dana gitu. Kalau di akun biasanya dia kaitannya itu sama debt, sama utang, utang jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Kalau jangka pendek dia masuknya ke operating activities. Long term debt sama equity kayak penerbitan saham misalkan, atau enggak kayak penerbitan obligasi, itu masuknya ke financing activities gitu ya. Itu bedanya antara operating activities ini operasional, kemudian investing activities ini lebih ke fixed assetnya. Kalau financing activities dia lebih ke kayak pendanaannya gitu. Pendanaan buat perusahaannya ya, long term debt sama equity gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain langsung raise hand aja ya kayak biasa. Nah, si statement cash flow ini kalau kita mau bikin laporan keuangan, laporan arus kas ini, dia ada dua metode gitu ya. Yang pertama ada indirect method, yang kedua ada direct method.
Nah, kalau ini kita bahas dulu yang indirect method gitu ya. Kalau indirect method, dia itu menyesuaikan laba bersih untuk item-item yang tidak memengaruhi kas gitu. Jadi yang nggak memengaruhi kas nanti disesuaikan gitu ya. Kemudian ini fokus pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi itu. Jadi sebenarnya nanti perbedaannya itu cuma di operasional aktivitas operasional doang sih gitu ya. Nah, mungkin ini ya bisa kalian lihat yang ini. Bisa kalian lihat yang ini format dari statement of cash flow-nya ya. Kalau yang indirect method, dia biasanya diawali dengan net income gitu ya. Dengan net income atau ya dengan net income biasanya. Terus kemudian di bawahnya ya ini ada nanti kita pelajari ada yang operating activities, gimana cara nyarinya, gimana cara bikinnya. Kemudian yang investing activities juga dan financing activities. Tapi ini template-nya itu kayak gini ya. Net income pasti di atas ada net income buat si indirect method ini. Terus lanjutannya ya apa nilai-nilai ini nanti dicari gitu. Nah, ini kita bahas satu-satu ya dari operating activities sampai nanti financing activities. Nah, jadi untuk yang operating activities ini kita mengubah laba bersih yang tadi net income nih, yang tadi net income, mengubah laba bersih itu dari accrual basis menjadi cash basis gitu. Jadi kan di awal banget kan kalian udah belajar ya soal udah tau lah accrual basis itu kayak gimana, cash basis itu kayak gimana. Yang kita yang biasanya yang kalian pakai dari kemarin itu ngejurnal dari pakai itu accrual basis gitu. Kalau cash basis ini jarang dipakai ya, tapi kalau di cash flow ini kita mengubah nih dari actual basis menjadi cash basis gitu. Jadi cash basis itu yang kita akui itu cuma ada cash keluar mas, cuma ada cash keluar sama cash masuk aja gitu. Kalau yang cash basis ini, jadi yang nggak ada hubungan sama cash itu nanti disesuaikan gitu ya. Nah, untuk mencari si ini nih, mencari depreciation expense si akun-akunnya ini, kita ikuti aturan ini ada 3 kelompok di sini ya. Ada 3 kelompok ini buat mencari. Nah, yang pertama itu adalah non cash charge, non cash charge. Jadi sebenarnya ini ada non cash charge, kemudian gain and losses sama change change in current asset and current liabilities gitu ya. Nah, kalau non cash charge dia itu akun-akun yang udah masuk, dia itu akun-akun yang eh, di laporan laba rugi eh, di laporan laba rugi memengaruhi si net income, tapi sebenarnya nggak ada cash yang keluar atau nggak ada cash yang keluar atau nggak ada cash yang masuk gitu ya, yang depreciation expense ini nggak ada cash yang keluar gitu, tapi dia mengurangi net income gitu. Nah, supaya kan kita di sini nyarinya itu yang eh, cash ya, yang kaitannya sama cash gitu, tapi dia udah mengurangi si net income ini, jadi yang depreciation expense ini udah mengurangi si net income, makanya kita harus menambahkan nanti di sininya, di sini harus kita tambahin gitu ya. Nanti ada contoh soalnya gitu. Nah, yang paten juga sama kayak gitu, yang paten sama amortization juga sama. Kemudian yang gain or losses juga kan ya sama ya. Kalau kita misalkan jual barang nih, kalau jual barang itu rugi untungnya kan kita nggak apa ya, ya maksudnya kalau rugi kan kita nggak ada kas yang keluar gitu loh, gitu ya. Nah, ini kalau loss dia menambah menambah di sininya. Kalau kalau gain dia dikurangi gitu ya. Kemudian kalau change in current asset dan current liabilities ini ya sama juga gitu ya. Kalau misalkan ini kayak aturannya buat kalian supaya gampang bikin sininya si operasionalnya ini gitu kan. Kalau misalkan increase in current asset, misalkan current assetnya itu naik gitu ya, si current assetnya itu naik. Logiknya gini ya. Kalau misalkan contohnya ini ya, kalau current asetnya naik, which is di current asset itu kan ada inventory ya, ada inventory sama account receivable ya. Kalau cash kan itu yang lagi kita bahas ya di sini. Misalkan inventory sama si account receivable gitu. Kita ambil inventory misalkan. Kalau misalkan aset apa current asetnya itu naik, misalkan si inventory-nya ini naik, itu berarti kan ada kas yang keluar kan kalau gitu, karena ini cash basis gitu ya. Berarti ada kas yang keluar gitu. Kalau inventornya naik ya, kita beli nih berarti ada kas yang keluar di situ gitu ya. Ini asumsinya cash basis.
Kemudian kalau misalkan decrease in current asset, decrease in current asset ya current assetnya itu menurun, misalkan si inventorinya ini menurun, misalkan gitu ya. Yang tadinya 40.000 misalkan turun jadi 20.000 gitu ya. Turun jadi 20.000 si inventorinya. Kalau turun berarti ya inventorinya terjual dong gitu ya. Inventorinya terjual artinya ya ada kas yang masuk ke perusahaan kita gitu ya. Makanya dia di add di sini ya gitu ya. Kemudian yang increase in current liability account di add juga. Misalkan ada penambahan penambahan current liabilities gitu ya. Kalau ada penambahan current liabilities ya itu ada kas masuk gitu karena kita ngutang gitu ya. Karena kita ngutang ada kas yang masuk. Karena ini cash basis ya ininya. Pokoknya yang kaitannya itu sama kas gitu. Gitu aja. Kemudian yang decrease juga sama kayak tadi. Kalau ada ada pembayaran utang misalkan ya itu ada kas keluar gitu ya. Gitu. Nah, misalkan eh, kita ini contohnya. Jadi biasanya kalau di laporan arus kas itu kita disiapin comparative statement of financial position. Jadi misalkan kita posisinya di tahun 2020 nih. Berarti yang disiapkan itu di tahun laporan keuangan tahun 2019-nya gitu. Jadi di tahun sebelumnya buat nge-compare nanti decrease apa increase gitu ya. Kemudian ada juga income statement, ada income statement. Ya ini kayak income statement pada biasanya. Nah juga ada additional information biasanya di bawahnya itu. Nah si additional information ini bukan apa ya kayak soal gitu, bukan kayak soal kalian harus ngurut satu-satu bikinnya, tapi ini kayak additional information aja. Jadi kalau kalian bikin laporan cash flow itu kalian ngikut ini. Yang pertama kalian cari dulu non cash charge-nya sampai nanti di current asetnya gitu ya. Coba kita coba ini udah ada sih udah ada jawabannya ya dari buku ini gua ambil. Misalkan ya kita cari net income-nya udah ada nih 145 kan dari sini. 145 dari sini. Kemudian tadi yang pertama itu kita cari dulu non cash charge. Non cash charge itu ada depreciation expense sama paten ya. Ada dua itu. Cari di kan depreciation expense biasanya ada di income statement ya. Kita cari ada berapa nominalnya. Ada 9.000 kan. 9.000 tadi. Kalau di depreciation expense dia maksudnya ditambahin gitu ya. Jadi di sini depreciation expense taruh 9.000 gitu ya. Kemudian yang loss on disposal juga ya sama kita cari loss on disposal ada berapa nih? Ada 3.000 misalkan. Kita taruh di sini. Oh iya, sebelum kalian bikin, kalian juga harus pahami dulu sih additional informationnya ini gitu, supaya nggak ada yang terlewat nantinya, nggak ada yang terlewat gitu. Jadi kita baca dulu depreciation expense yang 6.000 itu untuk building dan 3.000 untuk equipment gitu ya. Ini udah cocok nih jadi 9.000. Kemudian company sold equipment with a book value 7.000 bla bla bla. Kemudian dia dapat cashnya 4.000 gitu ya. Kemudian issued 110.000 long term bonds direct exchange for land gitu. Jadi dia beli beli apa? Beli tanah, beli land. Issued indirect exchange for land gitu. Gitu ya. Kemudian ya ini juga issued ordinary shares. Kemudian ada apa jual pembagian dividen gitu ya. Nah, tadi kan kita udah sampai ini nih, udah sampai yang loss on disposal equipment ya. Kemudian kita cari lagi, ini kan tadi udah sampai sini, nih, udah sampai sini. Kita cari selisih atau eh, naik turunnya sih eh, current liabilities atau current asset atau current liabilities gitu ya. Itu per akun. Kita carinya per akun. Nah, di sini kan current asetnya itu ada ini di bawah prepaid expense, inventory, account receivable, cash. Biasanya kan dia di atas ya. Ya kita ngikutin aja. Prepaid expense, inventory sama account receivable. Kalau cash kan emang yang kita lagi ini ya, yang lagi kita bahas di sini. Di sini dia awalnya itu account receivable. Account receivable kan dia decrease nih, decrease. Account receivable-nya decrease. Kalau kita lihat dari sini kalau decrease itu dia ditambahkan gitu ya.
account receivable-nya decrease. Tapi kalau logiknya kayak tadi, kalau misalkan di sini ya, account receivable-nya ini dia 20.000 nih, 30.000 nih awalnya 2019. Kemudian di 2020 dia berkurang gitu ya. Di 2020 dia berkurang jadi 20 jadi 20.000 gitu kan, ini jadi kurang 10.000 kan si akun receivable-nya, berarti itu udah ada piutang yang dibayarkan sama si ininya sama eh, si customernya gitu ya. Jadi makanya di sini 10.000 gitu ya. Sorry sorry teman-teman, gue izin sebentar ya, ada telepon benar. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai yang account receivable ini ya. Jadi si account receivable ini karena dia eh, apa berkurang jadinya. Jadi ya kalau si account receivable berkurang kan dia ya ada kas yang masuk gitu ya, ada kas yang masuk karena udah ada kas yang dibayar gitu ya. Kemudian yang inventory nih, yang inventory misalkan, inventory ini tadinya 10.000 jadi 15.000 gitu. Ya kalau inventory nambah kayak gini ya logiknya kan ada kas yang keluar dong kalau gitu ya, ada kas yang keluar. Jadinya di sini si kasnya itu dikurangi gitu ya, dikurangi dikasih kurung, ini tandanya dikurangi itu. Begitupun yang selanjutnya pakai yang ini ya, pakai pokoknya ikuti yang apa si ini add sama didaknya gitu ya. Sebenarnya kalau pakai logic juga bisa, cuma iya bisa bisa aja sih kalau pakai logic kayak tadi. Cuma kan kalian harus tahu juga nih yang awalnya kayak gimana, non cash charge dulu, baru gain or losses, kemudian yang ininya lagi gitu ya. Itu kalau yang operating activities. Kemudian yang cash flow, yang investing activities. Tadi kan investing activities itu dia hubungannya sama ini ya, dia hubungannya sama apa tadi itu? Fixed asset gitu ya. Hubungannya sama fixed asset kalau yang investing activities gitu ya. Misalkan kita ambil satu contoh aja yang purchase of building, kita cari di laporannya ini yang dia itu fixed asset. Misalkan ada land ini nih. Land ini kan dia awalnya tuh 20.000 ya, 20.000 awalnya. Kemudian tiba-tiba di 2020 jadi 130.000. Itu kan bertambah ya, bertambah 110 ribu gitu ya. Ada kenaikan sebesar 110.000. Nah, karena si apa sih nominalnya itu naik, berarti dia ada land yang ada sorry building 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 sorry yang bawahnya 40 nih, 40 sorry sorry 40.000 nih awalnya 2019. Kemudian di 2020 jadi 160.000. Dia kan naik 120 nih, naik 120 ribu nih. Kalau misalkan naik kan logiknya yang tadinya 40.000 jadi 160.000, itu kan kita beli nih, berarti kita beli si buildingnya gitu ya. Artinya kalau kita beli buildingnya karena di sini kita kaitannya sama cash kan, sama cash berarti ada cash yang keluar karena kita beli si building ini gitu ya, karena kita beli si building ini gitu. Jadi 120 ini berkurang gitu. Begitupun yang misalkan yang financing ini, yang financing dia kan dibilang bahwa di sini di bawahnya itu ada issued ordinary shares sebesar 20.000 secara cash gitu ya. Dapat cash dia. Berarti kalau kita apa, menerbitkan saham gitu ya, saham ordinary ini berarti kita dapat cash sebesar 20.000 ini gitu. Jadi nanti bakal nambah gitu ya. Kemudian yang dividen, misalkan yang dividen itu kan ya kalau kita membagikan dividen dia bilang ini di bagian bawah sini
yang dividen ini kan apa bayar gitu kan, kita bayar ke si investornya gitu, si dividen ini cash dividen. Berarti kalau kita bayar ke si investornya, ada cash yang keluar dong kalau gitu ya. Ada cash yang keluar, berarti ya dia berkurang sebesar cashnya itu berkurang, di sini dicatat 29.000 sesuai ini gitu. Nah nanti kalau udah ketahuan semuanya ini, sorry nanti tadi di skip, nanti ada contoh soalnya kok. Kalau udah ketahuan semuanya ya tinggal tambahin aja, tambah kurang gitu loh. Dikategorikan yang cash yang dari operating activities dia berapa, itu kan tinggal dihitung ini ya. Kemudian yang financing investing berapa, financing berapa ya, nanti tinggal tambah kurang yang sama net income ini gitu. Ini dikurang ini, kemudian ini ditambah kan, ditambah soalnya dia positif. Dikurangi ini karena dia negatif, dikurangi ya hasilnya segini, net increase in cash-nya gitu ya, dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian kita harus naruh juga beginning of period-nya. Ini kan di sini nggak dikasih tahu ya. Ini dari soalnya sih, dari bukunya. Cuma yang paling penting di sini kalau kalian mau ngecek, bahwa si eh, apa kerjaan kalian benar atau enggak di case and of period-nya. Jadi ini tambah nih yang tadi selisihnya, yang decrease or increase case ini ditambah sama case of at the beginning of period. Ini biasanya ada di soal. Cuma ini kayaknya kepotong tadi, kepotong. Nanti ada soalnya. Ini. Nah, buat kalian ngecek kerjaan kalian udah benar atau enggak, kalian lihat di case at end of periodnya ini. Ini kan 55.000 nih. 55.000 hasilnya. Nah, ini tuh harus sama dengan case yang ada di sini, yang ada di 2020 ini. Di sini kan case-nya 55.000 nih. Nah, di sini eh, hasilnya juga harus 55.000 supaya ya itu menandakan bahwa apa eh, kerjaan kalian bikin si cash flow ini bener gitu loh gitu. Oke, itu buat ini udah tadi sih udah dijelasin. Nah ini tadi yang gue bilang, ini harus sama dengan yang 55.000 ini harus sama dengan yang ada di ini yang ada di statement of financial position di tahun kita bikin si laporan arus kasnya ini gitu. Nah, kalau dulu gue bingungnya itu si investing activitiesnya itu dia minus semua gitu. Nah, itu kalian jangan jangan apa jangan khawatir kok ini minus gitu ya hasilnya. Itu tuh ya nggak apa-apa juga kalau kalau minus, berarti dia banyak invest gitu, banyak beli si fixed asetnya kalau diinterpretasiin kayak gitu ya. Itu yang indirect method. Sampai sini ada mau ditanyain dulu nggak soal indirect method? Oke, oke. Kalau enggak kita lanjut ke direct method. Ini eh, agak beda ya sama beda banget sih, beda banget sama indirect method gitu ya. Kalau yang direct method ini dia ya ini eh, apa template-nya itu kayak gini. Kalau penampakan laporan keuangannya itu kayak gini gitu. Kalau tadi kan yang indirect itu dia awalnya itu ada ini ya, ada net income gitu ya, net income. Tapi kalau di sini dia langsung cash receive from customers gitu. Nah, sebenarnya eh, yang ngebedain antara indirect sama direct itu ada di operating activities-nya gitu. Jadi bagian ini doang nih yang beda perlakuannya. Yang operating activities-nya dia ada dua metode, direct sama indirect method. Tapi kalau yang investing activities sama financing activities itu ya kalian tinggal lihat ininya aja sama kayak indirect method tadi gitu. Jadi nggak ada bedanya kalau yang investing sama financing gitu ya. Kalau yang operating itu dia yang ada bedanya gitu ya. Yang ada bedanya itu yang operating activities gitu. Nah, buat oh ini sih ini kayak eh, ya kita menerima menerima cashnya itu kan dari ya kita dari penjualan, misalkan penjualan good and service ke customers, atau enggak kita dapat dari interest on dividend gitu, and dividend gitu ya, atau enggak dari apa dari debt juga bisa gitu ya kalau receive cash. Cuma kalau yang operating ini dia lebih ke customersnya aja yang dicari gitu ya. Kemudian ya kayak paymentnya itu buat supplier, buat employees, buat operating expense, interest, dan juga untuk pajak gitu ya. Nah, ini gue
bikin, maksudnya bukan cara mudah banget juga sih, cuma kalian bisa bikin si ini yang operating activities ini dari apa dari urutan si income statementnya gitu. Jadi di sini kan income statement ini ada ini ya. Jadi kalian nanti tinggal ya nanti ada ini ada caranya gitu. Jadi nggak bukan cara mudah sih sebenarnya, cuma ini cuma ngasih tahu kalian bikinnya itu dari dari sales terus sampai ke bawah-bawah kayak gitu. Maksudnya gini, dari sales sampai ke bawah-bawah gitu. Gitu ya. Nah, untuk nentuin si nominalnya ini sebenarnya eh, ada rumusnya ya, ada 4 rumus ini. Cuma sebenarnya akuntansi itu pakai logik juga bisa. Cuma ya kalau gue dulu di ini sih di apa dihafal ya kalau ini dihafal soalnya kalau pakai logik bisa sih sebenarnya bisa sebenarnya cuma kalau pakai logik gue waktu itu agak lama mikirnya gitu loh agak lama mikirnya soalnya kan waktunya mepet banget nih kalau UAS misalkan UAS waktunya mepet banget tapi kita harus nyari logika dari misalkan si receipt all cash receipt from customer ini kan ya udah biasanya si cash receipt of customer from customer ini dia berarti dari penjualan sama kaitan akunnya itu sama account receivable gitu ya. Oh, berarti kalau tambah gini kurang begini. Tapi kalau misalkan eh, itu itu ini gampang gitu ya kalau misalkan ngomong kayak gitu. Tapi biasanya kalau gue kemarin kalau di UAS itu kadang lama banget ngelogikinnya, nyari mikirnya gitu. Tapi kalau emang kalian udah tahu rumusnya, oh sales revenue segini kalau decrease tambah kalau increase berkurang itu kan itu lebih ini ya lebih cepet gitu buat ngerjainnya gitu jadi menurut gua nanti kalau misalkan kalian ujian kalau karena waktunya dikit banget kalau buat akuntansi itu eh, ya sama aja sih sebenarnya sama yang mata kuliah yang lainnya cuma gara-gara ya harus fokus banget ya jadi kerasanya cepet banget gitu kalau ngerjain soal akuntansi itu jadi menurut gue ini kalian hafal aja gitu ya tapi kalaupun logik itu misalkan yang cash receive from customers ini kan kalau kita eh, kan ini kaitannya sama cash ya cash yang diterima dari customers gitu kalau kita gini cash yang diterima dari customers itu kan ada ya dari penjualan entah itu penjualan kredit sama penjualan tunai gitu kan penjualan kredit sama tunai gitu nah kaitan akunnya itu sama si sales revenue dan juga account receivable ini gitu gitu ya kalau receive from customer sini kalau decrease berarti kalau decrease si account account receivable-nya berarti ya kayak tadi logiknya kalau decrease berarti dia eh si si utangnya itu udah dibayar oleh si customersnya gitu makanya eh, ditambah itu gara-gara ada kas masuk gitu ya gitu kalau kalau yang increase ini dia eh, untuk mengkoreksi si salesnya ini si sales revenue-nya ini gitu ya tapi ya itu yang gue bilang tadi mending kalian eh apa sih hafal aja kalau ini gitu ya buat bikin si eh, buat bikin si laporan arus kasnya ini gitu ya. Nah, eh, ini juga kalau yang investing, financing ini sama, cuma yang ngebedainnya itu antara direct sama indirect itu yang operating activitiesnya ini, yang ngebedain itu yang operating activitiesnya ini antara yang direct sama indirect gitu ya. Misalkan tadi kita mau nyari yang cash receipt from customers. Tadi kan sales ya, sales revenue, Kalau sales revenue. Oke, sales revenue. Terus kita cari si account receivable-nya itu decrease apa increase gitu ya. kayak Kita dia cari kayak nih, udah bete. misalkan account receivable-nya itu dia di sini kan decrease ya, decrease 10.000. Berarti kalau decrease 10.000 eh, ada cash yang masuk nih ke perusahaan kita gitu kan si customernya itu dia melunasi piutangnya gitu. Jadi ya 507.000 ini yang bawah 507.000 yang sales ya sama kayak ini sales revenue ditambah sama ini yang 10.000 ini jadi 517.000 gitu ya. Kemudian yang supplier juga sama, yang supplier operating dia sama aja eh, nyarinya itu sama kayak gini gitu. Jadi yang gue bilang tadi yang dari yang ini nih
yang ini analisis akun income statement secara urut dari atas hingga bawah. Maksudnya itu ya kalian eh, ya sama juga kan cash revenue, cash receive from customers. Misalkan sales dulu nih, sales dulu misalkan ini. Kemudian yang kedua cost of goods sold, ini cost of goods sold. Kemudian yang ketiga operating expense, ini operating expense gitu ya. Kemudian ada income tax expense juga di sini. Nah, ini kan kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat di sini ini kan ada depreciation expense sama loss on disposal of land asset gitu ya. Itu itu kok nggak masuk ke sini gitu ya. Itu kok nggak masuk ke sini karena yang depreciation expense sama loss on disposal ini dia ya misalkan yang depreciation expense ini dia kan kalau kita jurnal itu kan cuma depreciation expense pada allowance for the full account gitu ya kalau kita jurnal, jadi nggak ada kaitannya sama cash gitu, sama cash keluar atau masuk gitu, dia nggak memengaruhi ada cash keluar atau masuk gitu kalau di direct method ini gitu, jadi dia nggak dimasukin ke statement of cash flow ini gitu ya, sama yang loss on disposal of plan asset ini. Cuma yang ini kan udah masuk nih to suppliers. To suppliers itu tadi yang ini yang cost of goods sold nih. Kemudian yang operating juga udah masuk. Kemudian yang interest expense nih dia belum masuk. Yang income tax expense dia udah masuk. Nah, yang interest expense ini kan belum nggak ada di sini ya, nggak ada di sini. Nggak ada di sini ya, kita harus masukin juga. Dan gini logiknya kan kalau interest expense berarti kita bayar bunga kan, bayar bunga berarti ada cash yang dikeluarin kalau gitu. Kalau kayak gitu ya, ada cash yang dikeluarin berarti ya dia nantinya bakalan mengurangi si receipt from customer ini kalau yang di operating activities gitu ya. Ini ditambahin semua, tambahin semua, kemudian ini jumlahnya kan. Ini dikurangi ini hasilnya adalah 172. Yang investing activities itu sama aja kayak bikinnya itu sama kayak yang tadi ya, sama yang indirect method gitu ya. Kalau oke, nah ini yang gue bilang tadi bahwa yang step satu, yang step satu, dua tiga itu maksudnya yang investing sama financing itu sama bikinnya itu sama sama kayak yang indirect method gitu. Jadi yang ngebedainnya cuma yang operating sama ini doang sih, ya operating doang sih. Cara cara nyari operating activitiesnya ini gitu ya. Antara direct sama indirect method. Nah, itu aja mungkin materinya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sejauh ini tentang indirect sama direct? Oke, kalau nggak ada yang ditanya, nanti kalau ada ditanya langsung raisan aja ya. Jadi yang terpenting buat kalian paham itu ini, satu ini. Kemudian yang tadi ya, yang yang ini, ini kalian harus pahami gitu ya. Yang gue bilang tadi sebenarnya pakai logik bisa, cuma agak mikir dikit gitu, agak mikir dikit, tapi kan di UAS itu kan ada waktunya ya, ada limit waktunya, jadi ya menurut gue mending kalian hafal aja gitu biar biar eh, apa biar nanti cepat ngerjainnya gitu ya. Kalau misalkan mau pakai logik juga, misalkan takutnya nanti lupa misalkan ya. Kalau 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 ngehafal kayak gitu ya, logiknya juga kalau ada waktu ya kalian juga eh, pahami gitu. Tapi menurut gua untuk bikin kalau di ujian, mending kalian ini dulu apa hafal dulu gitu. Itu tadi buat ininya, buat materinya. Kemudian untuk eh, ada latihan soalnya, ada latihan soalnya. Ini gue lupa sih ambil dari UAS tahun berapa ya, atau tahun keberapa. Cuma ya ini ada contoh soalnya. Nah, gue dulu, ini nggak usah dilihat deh. Nah, ini ada soal, ini gue lupa tahun berapa ya. Soalnya gue bikin si PPT sama apa sih si latihan soalnya ini semester lalu, semester lalu, aja semester lalu gitu ya. Nah, ini buat soalnya. Jadi buat bikin si laporan arus kas ini kalian harus ada comparative balance sheet.
nanti dikasih sih, dikasih. Ada kita kan di tahun kita di tahun 2020 nih, di tahun 2020. Jadi biasanya tahun sebelumnya yang jadi apa pembandingnya gitu ya. Ini yang comparative balance sheet-nya, kemudian bawahnya itu ada income statement-nya dan ada additional information-nya. Nah, yang additional information ini kalian harus baca, harus baca, pahami. Soalnya takutnya nanti ada yang kelewat nanti hasilnya itu nggak bakalan bener, nggak bakalan balance gitu ya. Oke. Kita baca dulu additional information-nya. Ini kan kalau ini kan ya kalian nanti tinggal tinggal cari-cari aja gitu apa yang dibutuhin. Terus yang additional information-nya dia bilang bahwa semua depresiasi expense itu eh, totalnya 33.000 nih, totalnya 33.000 dan ada di operating expense di sini. Yang depreciation expense itu dia masuk ke operating expense. Jadi udah include di sini nih gitu ya. Kemudian land sold at book value in cash. Jadi si si landnya itu dia udah sold, udah apa namanya? Udah dijual gitu ya. Kemudian dividen declared and paid 59.000 kayak tadi ya. Ada pembayaran dividen. Kemudian si equipment-nya itu dia dibayar at cost of 166 166.000 ya. Si equipment itu dibeli 166.000. Kemudian ada juga equipment yang lain dia dijual seharga 36.000 gitu ya. Kemudian ada bond, menebus bond nih, kita nebus bond 20.000 secara cash, secara 20.000 secara cash dan 30.000 untuk dengan menerbitkan si common stock gitu ya. Kemudian yang terakhir itu 150.000 common stock issued. Jadi menerbitkan si sahamnya itu 160.000 satu nilai nominalnya itu $1 ini. Nah, terus kita disuruh bikin eh, cash flow untuk operation extraction pakai indirect method. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bikin cash flow, statement of cash flow yang utuh itu pakai direct method gitu ya. Jadi yang pertama kita bikin yang indirect dulu, tapi hanya yang operating cash flow-nya aja gitu ya. Nah, tadi untuk kita bikin indirect method itu kan yang pertama itu kita masukin dulu si net income-nya ya, net income-nya. Nyari dulu net income-nya berapa. Di sini kan kita bisa lihat nih, net income-nya itu adalah 129.000. Ya udah kita masukin di sini 129.000 gitu ya. Nah, kita eh, pakai pedoman yang tadi, pakai pedoman yang ini, kita cari dulu yang non cash charge. Yang non cash charge yaitu dalamnya itu ada depreciation expense sama depreciation sama amortization ya. Kita cari di eh, kalau yang biasa ada depresiasi itu kan di income statement ya, di income statement. Income statement. Kita cari nih depresiasi. Ada nggak sih depresiasi di sini? Nggak ada kan? Tapi tadi di additional information kan dibilang bahwa si depresiasinya ini ada 33.000, kan? Ada 33.000. Ya, kalau gitu ya kita taruh di sini 33.000. Oke. Dia menambah tadi ini. Add, add, menambah. Kemudian yang loss apa yang amortisasi itu kan nggak ada. Kemudian kita cari yang gain and losses. Ada nggak loss or gain disposal? Kita cari ternyata ada di sini gain dia gain. Berarti kalau gain kan di sini dia artinya dikurangi gitu ya. Artinya dikurangi. Di sini nominal gainnya itu adalah 2.000. Ya udah kita kurangi 2.000 di sini. Nah, kurangi 2.000 minus 2.000 gitu ya. Kemudian udah nih yang kedua ini udah loss loss on gain udah. Kemudian kita cari eh, apa kenaikan atau penurunan dari current asset dan current liabilities-nya gitu ya. Kita identifikasi dulu dari si soal ini kan ada akun-akunnya ya. Kita identifikasi mana yang current asset. Di sini kan ya kalau cash ini kan yang lagi dibikin kan lagi dibahas berarti ini gak usah dihiraukan aja yang cash. Yang kita lihat itu kan di sini ada current asset itu ada account receivable, inventory sama prepaid expense. Ini kan ke bawahnya udah fixed asset ya. Berarti ada tiga ini nih. Kita lihat dia increase apa decrease. Kalau increase berarti dia harus
increase dia harus dikurangi. Kalau decrease dia harus ditambah gitu ya. Nah, kita lihat dulu sih akun receivable. Dia nih udah dibilang bahwa 42.000 increase. Artinya kita harus mengurangi 42.000 pokoknya ada kas yang keluar gitu. Ada kas yang keluar 42.000 gitu ya. Account payable udah, account receivable udah. Kemudian inventory oh dia increase 54 berarti ya jadi pengurang gitu 54. Ada cash yang keluar sebesar 54 gitu. Gara-gara ada kenaikan si inventorinya ini. Ya tadi logiknya ya kalau inventorinya naik berarti ada pembelian inventory di situ. Jadi ya kasnya juga dia berkurang gitu gara-gara pembelian inventory. Kemudian ada prepaid expense. Prepaid expense dia ini decrease ya. Decrease berarti kalau decrease dia ditambah gitu. Nambah 2.000 gitu. Nah, setelah itu current asset kan tadi udah kita identifikasi current asset. Sekarang kita identifikasi yang current liabilities-nya. Di sini ada account payable sama accrued expense payable. Itu kan ada dua ya si current liabilities-nya itu. Nah, kita lihat nih, tadi kan dibilang bahwa kalau increase in current liability dia itu harus ditambah, kalau decrease dia harus dikurang gitu ya. Pakai pakai pedoman yang ini gitu ya. Kita lihat yang account payable di sini kan 17 awalnya kan di 2019 itu 40.000 nih. Kemudian di 2020 jadi 23.000. Itu kan ada berkurang kan si account payable-nya itu. Nah, kalau dia berkurang dia itu jadi kurang gitu karena kan ya eh, akun payable nih yang tadinya 40.000 jadi 23.000 ya itu berarti ada apa payable-nya itu udah kita bayar gitu ya, payable-nya itu udah kita bayar jadi ada cash yang keluar gitu, maksudnya yang minus-minus ini ya pengurang cash dan dia itu ada cash yang keluar gitu ya. Kemudian yang ini accrued expense payable dia kan increase sebesar 10.000. Yang tadinya nggak ada tiba-tiba ya di 2020 ada 10.000. Berarti kalau gitu dia eh, tambah 10.000 tadi. Kalau decrease dia sorry increase. Kalau increase dia di eh, increase dia tambah. Jadi ini hasilnya itu adalah 59.000. Maksudnya hasilnya itu kan kita udah tahu nih ini tambah ini kurang kurang tambah gitu kan. Pokoknya dijumlahkan yang kurang yang dikurangi ditambah gitu. Ini hasilnya berapa nih? Ini hasilnya. Nah, hasilnya minus 70. Jadi ini kurang ini. Hasilnya 59 gitu ya. Yang 129 ya tinggal dikurangi ini. Jadi si net cash provided by operating activities-nya itu adalah 59.000 gitu ya. Itu yang pertama, yang instruction yang pertama. Kemudian yang kedua kita bikin yang dari pakai direct method gitu ya. Pakai direct method. Tadi direct method itu kan kita lihat dari ini ya, lihat dari apa? Dari atas ini sampai bawah. Jadi kita ya ngitungnya pakai template yang tadi yang ada di di materi tadi ya. Untuk yang cash flow from operating activities ini kan ada cash receipt from customers ya. Tadi kan kita udah tahu nih bahwa ini itu segini eh, untuk nyarinya tuh sales revenue ditambah kalau misalkan si account payable-nya itu decrease dikurangi kalau misalkan account receivable-nya itu increase gitu ya. Nah, kita kan udah tahu nih si revenue-nya ini berapa, sales revenue ini berapa ya. Kemudian kita cari si account receivable-nya. Kita cari si account receivable. Account receivable di sini kan dia increase ya, increase 42.000, 42.000. Kalau increase dia berarti dikurangi gitu ya. Sales revenue dikurangi tadi nilai increase-nya itu berapa? Nah ini 890.000 tadi dikurangi 42.000 ya. Jadinya 848.000 gitu ya. Itu cash receive from customers gitu. Kemudian kita cari cash payment-nya. Jadi si cash-nya itu dia dibayarnya itu eh, untuk apa aja gitu. Tapi kalau
Template-nya biasanya untuk supplier, untuk operating, untuk income gitu ya. Untuk tax, untuk pajak dan juga ada untuk yang lainnya biasanya interest expense gitu ya. Nah, kita cari yang to suppliers. Tadi to suppliers itu cash payment to suppliers itu cost of goods sold. Kemudian ini sama ini juga gitu ya. Inventory dan account payable kaitannya sama itu. Kita cari dulu si cost of goods sold-nya. Cost of goods sold-nya itu adalah 465 sini. 465.000. Nah, ini ada tulisannya. Cost of goods sold-nya itu adalah 46.000. Kemudian kita cari dilihat inventory-nya. Inventory-nya itu adalah increase 54. Berarti kalau increase dia ditambah ya 64. Kemudian kita lihat juga account payable-nya. Account payable-nya itu dia decrease 17.000. Kalau decrease di sini dibilang kalau decrease itu ditambah. Berarti hasilnya itu adalah ini ya. Ini juga ada sih. Nah, hasilnya itu adalah 536.000. Itu untuk apa? To supplier, to supplier. Kemudian yang operating expense. Nah, ini yang operating expense. Tadi kan oh iya, lihat dulu sini ya. Operating expense itu kaitannya dia sama prepaid expense sama accrued expense gitu ya. Nah, tapi di additional information tadi kita kan tahu bahwa yang operating expense ini dia masih mengandung si depresiasi, sedangkan depresiasi ini dia nggak ada kaitannya bukan sama cash, nggak ada cash keluar, nggak ada cash masuk gitu. Jadi kita harus mengeluarkan si depresiasinya ini dari si operating expense ya. Caranya tinggal dikurangi aja gitu ya. Tadi operating expense-nya adalah 221.000 pin ya. Dikurangi tadi depresiasinya itu adalah 33.000 gitu. Udah dikurangin sih si operating expense-nya. Kemudian kita cari yang ini prepaid expense sama accrued expense payable. Singkatnya inilah ya. Udah ada di sini. Itu pokoknya cara nyarinya itu kayak tadi ada pakai rumus ini. Hasilnya itu 176.000 ya. Untuk cash payment for operating expense. Kemudian yang income tax, sorry, income tax ini. Income tax itu income tax ditambah kalau ada decrease income tax payable dan juga dikurangi kalau ada increase income tax payable. Tapi kan kalau di sini dia cuma ada income tax doang ya. Nah, cuma ada income tax expense, nggak ada di payable ini dia nggak ada income tax payable. Berarti ya cuma itu aja gitu. Jadi yang lainnya dianggap nol karena nggak ada nilainya gitu. Jadi cuma 65 aja. Nah, tadi kan yang sales sudah masuk, yang cost of goods sold udah masuk, operating udah masuk, gain on disposal juga, gain on disposal sama gain on disposal dia nggak masuk ya soalnya kayak tadi sama kayak eh, apa depresiasi gitu ya. Kemudian ini udah masuk, tinggal yang interest expense nih yang belum kita masukin gitu ya, yang interest expense. Pokoknya yang semua yang ada di income statement itu harus masuk ke laporan cash flow-nya ini gitu. Yang tadi semuanya ini harus masuk gitu. Kecuali yang tadi yang depresiasi sama gain on disposal itu gitu ya. Nah, sekarang yang interest expense. Ini kan ada 12.000 nih interest expense, berarti dia beban bunga, beban bunga. Nah, kalau beban bunga berarti kan apa ada bunga yang kita bayarkan kan karena namanya juga beban ya. Ada bunga yang kita bayarkan. Berarti kalau kayak gitu ada pengurangan cashnya itu costnya itu keluar gitu ya. Cashnya itu keluar. Makanya di sini ada cash keluar 12.000 gitu ya. Kenapa di sini nggak dikasih minus-minus? Soalnya kalau tadi yang eh mana sih tadi? Nah, kalau yang atas ini kan dia langsung dihitung ya dari sini dihitung ke sini langsung. Tapi kalau ini dia maksudnya yang less paymentnya ini dia ditambahin dulu baru dikuranginya di sini gitu. Jadi nggak di minus minus kalau yang ini gitu ya. Mungkin kalian juga paham lah gitu ya. In Kemudian untuk cari si net cash profit dari si operating activitiesnya ini ya tinggal dikurangi aja. Yang 848 dikurangi sama 789 hasilnya itu 59.000. Sama kan hasilnya sama yang atas ini. 59 ya cuma beda beda apa sih beda metodenya aja metode yang gunainnya ya. Nah kemudian yang from investing ini from investing gitu ya. Nah tadi kan
kita sebelum sebelum ke additional information, kalau yang investing activities ini kita lihat dulu fixed asset di bagian ini balance sheet-nya ini. Fixed assetnya di sini kan ada land building sama equipment ya. Kita lihat dulu si landnya ini. Si landnya ini dia bentar. Iya benar. Selanya ini dia kan awalnya itu 70 nih, 70.000. Kemudian di 2020 dia jadi 45.000. Oh berarti kalau berkurang kayak gitu ada tanah yang dijual gitu kan. Ada tanah yang dijual berarti kalau decrease dia, kalau tanah ada yang dijual, decrease berarti ya si landnya ini berarti ya ada apa cash yang masuk ke perusahaannya gitu. Ada cash yang masuk ke perusahaannya. Jadi di sini dia ditambah gitu kan 25.000. Kemudian yang habis land udah kemudian building dia masih sama nih dari 2019 ke 2020 nggak ada apa nggak ada decrease ataupun increase gitu ya. Kemudian yang equipment di sini dia ada increase nih sebesar 125.000, tapi ada additional informationnya tadi dibilang bahwa si equipmentnya ini dijual atau dibeli ya, dibeli dengan kos 166.000 gitu, 166. Gue sebenarnya pas awal bikin ini tuh pakai yang equipment yang 125. Cuma kalau pakai satu yang 25 dia yang jadi nggak balance, jadi nggak sama hasil akhirnya gitu. Jadi ya eh, akhirnya gue pakai yang ini, yang additional information ini. Hasilnya nanti balance gitu ya. Jadi pakai yang additional information ini 166 gitu ya. Kemudian juga di sini dia bilang juga bahwa another equipment at the cost of 41.000 gitu. Jadi dijual ya, dijual di sini. Dijualnya itu jadi 36.000. Jadi 36.000 dijualnya. Kalian nggak usah kalau udah dikasih tahu nih misalkan dijualnya itu segitu. Kalian nggak usah mikirin yang book value atau enggak. Mungkin ada depresiasi misalkan. Nggak usah mikirin itu. Jadi ya yang cash yang diterimanya aja gitu ya, yang dimasukin di sini gitu ya. Sale of equipment tadi 36.000 ya di sini dia bilang gitu. Udah nggak ada lagi nih, udah semua land building sama equipment. Terus kemudian di additional information juga dia nggak ada lagi nih yang kaitannya sama investing activities. Ya udah kalau gitu kita tinggal hitung aja gitu ya. 25 dikurangi sama 166.000 ditambah sama 36.000 ya hasilnya ini minus 105.000 gitu ya. Jangan jangan ya jangan panik kalau misalkan hasilnya itu minus. Emang biasanya kalau di investing activities itu dia eh, ya kebanyakan minus sih, tapi mungkin ada juga yang plus gitu. Mungkin kalau misalkan plus berarti dia banyak jual fix asetnya dong. Kalau misalkan minus berarti dia banyak beli fix asetnya gitu. Itu yang buat fix aset. Kemudian yang terakhir itu buat yang financing activities gitu. Ini kaitannya sama equity, equity sama apa sama debt sama equity biasanya. Nah, di sini tadi dia bilang bahwa dia itu ini kan all depreciation udah, kemudian yang dividen declare bahwa dia itu bagiin dividen nih ke si pemegang sahamnya gitu. Kalau misalkan bagiin dividen berarti ya ada cash yang keluar kan, kalau gitu ada cash yang keluar makanya di sini dia minus 59 itu ya, ada cash yang keluar 59.000. Kemudian tadi di sini juga dibilang bahwa ada bond redemption kan. Makanya itu pentingnya kalian baca si additional information itu supaya ya kalian tahu bisa yang awal yang belum dimasukin ke si cash flow itu yang mana aja gitu ya gitu. Tadi udah dividen udah, kemudian yang ini eh, redeem atau nebus si bondsnya itu 20.000 in cash and 30.000 dengan menerbitkan si common stocknya ini. Tapi yang kita ini jebakan juga sih sebenarnya soalnya. Tapi yang kita eh, cek apa tulis di sini itu yang 20.000 aja gitu. Soalnya apa? Soalnya ini kan cash ya. Cash tadi dibilang bahwa ya udah kita cuma ngurusin cash doang, cash keluar masuk doang gitu loh. Yang selain cash ya biarin aja gitu gitu. Nah, di sini dia bilang bahwa menebusnya itu 20.000 pakai cash dan 30.000 dengan penerbitan common stock, penerbitan saham gitu. Nah, yang dicatat itu cuma yang 20.000 doang karena ini yang melibatin cash.
Kalau yang menerbitkan saham kan kita nggak ngeluarin duitnya, kita nggak menerima duitnya gitu kan. Jadi yang cashnya aja yang apa yang dicatat di sini gitu. Kemudian ada issuing ini ya common stock 150.000, dia menerbitkan 150.000 eh, dolar common stock totalnya gitu. Jadi kalau menerbitkan common stock ya berarti ada cash yang diterima dari si investornya gitu, ada cash yang masuk ke perusahaan kita gitu kan. Nah, kita jumlahkan. Jadi ini kan 150.000 kurangi 20.000 kurangi 59.000 hasilnya 71.000 gitu ya. Nah ini udah tahu nih kita dari cash dari aktivitas operasinya itu berapa, kemudian cash dari aktivitas investasinya itu berapa, kemudian cash dari aktivitas financingnya itu berapa gitu ya. Jadi ya tinggal di eh, tambahin semua gitu. Kalau minus ya dikurangi berarti kalau gitu. Nah, berarti di sini dia ada net increase sebesar 25.000. Berarti kalau minus nantinya hasilnya itu berarti net net decrease gitu ya. Tapi kalau ini net increase sebesar 25.000. Nah, kemudian di sini kan ada cash at the beginning of period gitu ya, sebesar 29.000. Itu diambil dari ini, dari sini, dari cash ini 29.000. Tadi juga sebenarnya yang di soal ya, di soal itu ada sih, gue lupa. Ya udahlah sini aja. Tadi yang nah ini kan net increase in cash hasil dari perhitungannya yang atas. Kemudian cash at the beginning of period gitu. Cash at the beginning of period kita ambilnya dari sini. Ini kan laporan keuangan. Kan laporan keuangan itu kan kalau di akhir periode itu jadi saldo di periode selanjutnya ya. Ini sama aja kayak gitu. At the beginning period yang di 2019 ini itu 29.000. 29.000. Kemudian ya kita tambahkan yang 25 tambah 29 ini kan hasilnya 54 ya, 54.000 cash di end of periodnya gitu. Jadi cash di akhir period itu adalah 54.000. Nah, kita mau ngecek nih si apa perhitungan kita, laporan cash flow kita udah benar apa belum ya. Kita cek dari si cash at the end periodnya ini 54.000. Ini harus sama dengan cash di sini di tahun kita bikin laporan si cash flow-nya ini. Gitu kan kita di 2020 nih bikinnya. Terus cashnya itu adalah 54.000. Kemudian hasil perhitungannya juga di sini ya udah 54.000. Berarti kalau gitu perhitungan kita benar gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu, bisa dibilang benar gitu ya. Soalnya kan ya eh, sama gitu balance antara cash flow yang cash flow yang udah kita bikin, laporan yang udah kita bikin, cash di end periodnya sama yang di balance sheet-nya gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak soal cash flow? Kalau pas ulangan pas UAS kemarin tuh cash flow itu yang bobotnya paling gede, yang bobotnya paling gede. Cuma ya nggak tahu ya kalau di angkatan kalian gimana. Tapi kalau pas gua dulu cash flow ini yang udah paling berapa waktu itu bobotnya? Kayaknya 20%-an deh, 20% atau 25 waktu itu. Itu mungkin ya bisa beda sih kalau di apa di angkatan kalian gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak soal cash flow ini? Oke, oke kalau nggak ada kalau nggak ada pertanyaan mungkin buat cash flow ini cukup segini aja ya. Eh, Sebenarnya ini gua bikin simple sih sebenarnya, cuma kayak bikin teorinya kan nggak terlalu banyak ya. Gua kasih di sini mungkin kalau kalau gue lihat di silabus sih eh, antara direct sama indirect itu dia di pertemuan yang terpisah ya. Dia pertemuan yang terpisah mungkin bakalan lebih detail lagi. Cuma kalau gue di sini kan apa sih namanya? Orientasinya itu buat UAS ya. Jadi gue bikin simple, gue bikin simple. Jadi lebih ke cara bikin si statement of cash flow-nya ini gitu, gitu ya. Ini tadi yang bagian-bagian pentingnya harus kalian pahami, yang harus kalian mungkin hafal ya kalau misalkan supaya cepat nanti ngerjainnya. Itu jadi bagian dari strategi sih sebenarnya. Ini kemudian yang ini juga harus kalian pahami gitu. Itu sih mungkin mungkin dari gue itu dulu.
kalau misalkan ya minggu depan masih ada ini ya, satu pertemuan lagi. Ya kita bisa bahas minggu depan, ya insya Allah bahas soal eh, eh, apa latihan soal buat puasnya gitu. Mungkin itu aja dari gua. Thank you ya semuanya. Balik lagi ke Departemen Kesma. Baik, Kak Robiansyah, terima kasih atas materinya pada malam hari ini. Sebelum live, teman-teman bisa isi absen terlebih dahulu ya. Terima kasih, Kak. Oke, gue izin live ya. Thank you semuanya. Thank you, Kak.